Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kita di pagi yang berbahagia ini, karena hari Selasa lalu kita telah tatbik ya, maka hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai hukum idgham, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifat. Sebelumnya kita murojaah ya, bahwasannya kita telah belajar mim sukun ya, di mana mim sukun itu di dalamnya terdapat 3 bagian. Yang pertama ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Yang kedua ada idgham mimi. Idgham mimi ini apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, cara membacanya mim pertama diidghamkan atau dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gunah yang dipanjangkan. Bagian yang ketiga dari hukum mim sukun yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi ini apa Ustaz? Idhar syafawi ini apabila mim bertemu dengan huruf ijaiyah selain huruf ba dan mim. Karena ba tadi ya ikhfa syafawi, mim tadi idgham mimi. Jadi bertemu selain daripada huruf itu maka dinamakan idhar syafawi. Cara membacanya jelas ya. Baik anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, setelah itu kita masuk ke dalam bab idgham ya. Idgham yang dimana ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Sekali lagi Ustaz ulangi, bukan idgham bi gunnah atau bila gunnah ya, tapi ini idgham yang ditinjau dari sisi makhraj dan sifat. Dia memiliki nama lain ya. Baik. Sebelumnya kita harus tahu apa itu idgham. Al-idgham. Idgham itu artinya memasukkan ya anak-anak Ustaz. Sekali lagi, arti idgham itu memasukkan. Ya. Secara bahasa, secara istilah idgham itu diartikan yusaluh harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasiran harfan wahidan musyaddadan katsani yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan ya, menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat sedang keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Sekali lagi saya ulangi ya. Idgham secara istilah artinya menggabungkan huruf yang bertanda sukun dengan huruf yang berharokat sedang keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua dan makhraj dari keduanya terucap secara bersamaan. Ini di dalam kitab Hilyatut Tilawah. Fungsi daripada idgham antara lain untuk tashil atau memudahkan dan takhfif, meringankan dalam pengucapan. Karena pengucapan satu huruf lebih ringan daripada pengucapan dua huruf ya. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan dua huruf ini ya, atau al-harfanil multaqiyan
ya terbagi atas dua. Yang pertama dari sisi makhraj dan sifat, ya. Dari sisi makhraj dan sifat, ya. Dari sisi makhraj dan sifat ini ada 4 macam, yaitu yang pertama mutamatsilain. Nah, ini yang kita pelajari. Mutamatsilain, idgham mutamatsilain ini ya merupakan pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, sekali lagi ini antum catat ya, nanti di akhir semester akan dimintakan catatan antum. Ustadz enggak minta antum catat semuanya, enggak. Catat yang antum perlukan saja ya. Tapi bukan berarti antum mencatat hanya kecil-kecilnya ya, bukan begitu ya. Tapi yang antum merasa bahwasannya itu penting sekali untuk antum ketahui. Ya. Taib, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah ya, dibaca tanpa gunnah. Contohnya ini. Ustaz bacain contohnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sekali lagi ya, ayat yang pertama. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayat yang kedua. Mana dia? Idgham mutamatsilainnya ini ya, yang di arsir hitam ya. Rabihati. Yang kita lihat ta yang pertama sukun ini, yang kedua berharokat, ada tasdidnya. Ini ya kan? Ada harokat kasroh di bawahnya ya. Yang kedua, kita bacakan lagi ya. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla balla yakhafunal akhirah. Mana dia anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah? Di dalam ayat ini mana dia yang terdapat idgham mutamatsilain di dalamnya? Naam, ini ya. Balla ini lam yang pertama sukun ini ya. Yang kedua berharokat fathah, ada tasdidnya. Ini juga ya, lam yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ada tasdidnya. Ada harokat fathah di atas ya. Ayat yang ketiga Ustaz bacakan. Antum simak ya, perhatikan. Dan nanti antum tunjuk sendiri aja di rumah mana dia di dalam ayat tersebut yang terdapat idgham mutamatsilain. Yang ketiga, yang keempat ya. Wa idza gharabat taqriduhum dzatash shimali wa hum fi fajwatin min. Mana dia anak Ustaz? Dalam ayat ini mana dia idgham mutamatsilain? Ayo Ustaz beri waktu. Naam, ya ini dia. Ta yang pertama sukun, kedua berharokat fathah ya, ada tasdidnya. Ini ya, idgham mutamatsilain. Yang terakhir ya Ustaz, kasih contoh. Yang terakhir. Qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Baik, mana dia anak Ustaz yang di dalamnya dalam ayat ini terdapat idgham mutamatsilain? Inam, ini ya, mudah sekali. Waqad dakhalu. Dari pertama sukun, kedua berharokat. Sampai sini paham ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah? Gampang sekali ya contoh-contohnya ini ya. Tinggal bagaimana antum mengetahui ya rumusnya, bahwasannya idgham mutamatsilain itu yang pertama sukun, kedua berharokat. Itu aja diingat ya. Taib. Jadi dia
dalam idgham mutamatsilain ini ya, dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya ya, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Ta dengan ta ya kan. Ini la dengan lam ya kan, lam dengan lam. Kemudian ini apa kita lihat, kaf dengan kaf ya. Ini tadi terlewati ya, afwan ya. Terlewati contohnya kaf dengan kaf, yudarikumul ya. Langsung bacanya yudarikumul seperti itu. Kemudian yang ini tadi ta dengan ta ya. Gampang sekali anak-anak ustadz yang dirahmati Allah. Catatan khusus untuk mim bertemu dengan mim dan nun bertemu dengan nun, maka dibaca dengan gunah yang dipanjangkan ya. Jadi ada gunah yang dipanjangkan jika bertemu dengan mim dan jika bertemu dengan huruf nun ya, karena dia idgham ya, idgham bi gunnah. Taib. Kemudian idgham mutajanisain ya. Apa itu idgham mutajanisain ya? Idgham mutajanisain merupakan pertemuan dua huruf yang sama makhraj namun berbeda sifatnya. Ingat ya anak-anak ustaz, yang pertama mutama, ingat ya, mutamatsilain, dia sama makhraj dan sifatnya. Sedangkan ini mutajanisain ya, makhrajnya aja sama, sifatnya beda ya. Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Jadi antum harus tahu nih huruf-hurufnya apa-apa aja ya. Antum lihat di bawah ini, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah. Sekali lagi, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, dibaca tanpa gunnah ya. Taib anak-anak ustaz. Yang pertama huruf za, kemudian huruf berjumpa dengan huruf dha, kemudian huruf dal berjumpa dengan huruf ta, kemudian huruf ta berjumpa dengan huruf dal, kemudian huruf tha berjumpa dengan huruf za, kemudian huruf ta berjumpa dengan huruf ta, huruf ba berjumpa dengan huruf mim, kemudian huruf ta juga berjumpa dengan huruf to ya. Baik anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, langsung saja kita perhatikan contohnya ya. Ini udah ada nih yang di Ustaz goreskan ya. Kebetulan ini Ustaz capture aja dari buku ya, karena PDF-nya tidak ada Ustaz jumpai di internet. Jadi Ustaz hanya memfotokannya atau mengcapture-nya dan Ustaz buatlah di komputer ini ya, Ustaz kirim sehingga yang antum lihat di handphone antum atau di layar komputer antum ini bekas daripada coretan pulpen Ustaz ya. Jadi afwan Ustaz, minta maaf. Baik, kita baca contoh yang pertama. Gampang sekali ya anak Ustaz, langsung dimasukkan ke dalam huruf kedua. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua. Ingat aja itu, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua, mutajani sain. Yang tadi ya, ini juga tanpa gunnah ya, tapi dia sama makhraj dan sifat. Ini mutajanisain ya, sama makhraj namun beda sifat ya. Dibaca tanpa gunnah, yang tadi juga dibaca tanpa gunnah kecuali huruf mim dan huruf nun. Taib ya. Contoh yang pertama, hasabtum. Sekali lagi ya, hasabtum, langsung ya, hasabtum ya. Jadi lidahnya udah kena huruf dal, baru dimajukan ke huruf ta, hasabtum ya, baru kemudian antum ucapkan huruf ta-nya. Contoh yang kedua, athqalat da'wa, athqalat da'wa ya, langsung ke huruf dal, athqalat da ya. Makhrajnya sama ini ya, jadi enggak mudah lidah antum mengenai tempat-tempat di mana huruf tersebut ada ya. Kemudian yalhadzalik, yalhadzalik, antum jangan baca sa lagi ya, yalhadzalik, jangan kayak gitu ya, langsung ke huruf za, yalhadzalik ya. Makhrajnya sama ya, ujung lidah mengenai gigi seri atas ya. Kemudian contoh yang keempat,
La im basatta ilayya yadak. Sekali lagi saya ulangi. La im basatta ilayya yadak. Nah ya, basa ya, jangan basa untuk bilang basatta ya. Ini dia ya, anak Ustaz, to dan ta ya, ini to dan ta. Ini tadi dal dan ta. Mana ini dia dal dan ta. Ini tadi ta dan ai, ta dan dal, Ini tadi ta dan za, ini ya. Kemudian ini to dan ta. Kemudian contoh yang terakhir ya, penjelasan dari Ustaz. Walau annahum idzalamu anfusahum. Sekali lagi saya ulangi ya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Mana dia Ustaz? Ini ya. Za dan dha ya. Za dan dha sama tempatnya ya. Berada di gigi seri atas ya. Za dan dha. Mana dia Ustaz yang dirahmati Allah? Nih. Za dan dha. Ya. Ila akhir ayat ya, sampai akhir ayat antum bisa baca sendiri ya. Baik, catatan khusus untuk ba bertemu dengan mim maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan ya. Ketika ba berjumpa dengan mim maka ada gunnah yang harus dipanjangkan seperti ini ya. Ya bunayyarkam ma'ana ya. Ya bunayyarkam ma'ana langsung ya, tapi dia digunakan ditahan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan 2 harokat seperti itu. Yang terakhir anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah dari pelajaran kita hari ini berkaitan dengan idgham mutaqarribain. Ini gampang sekali ya. Mutaqarribain ini 2 huruf yang berdekatan ya dari sisi makhraj dan sifatnya, atau dari sisi makhraj saja tidak dari sifatnya, atau dari sisi sifatnya saja tidak dari makhrajnya ya, atau kedua-duanya. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf kedua dibaca tanpa gunnah ya, dibaca tanpa gunnah. Qaf bertemu dengan kaf ya, lam bertemu dengan huruf ra ya. Gampang sekali anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama ya. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Contoh yang kedua. Ini ya yang diarsir hitam ya anak Ustaz. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Wa kana Allahu azizan hakima. Yang kedua anak Ustaz, wa qur rabbi zidni ilma. Sekali lagi ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya ingat huruf ra sedikit ya, getarannya sedikit, bukan kayak huruf kita ya kan. Kita bilang R gitu kan. Kalau huruf kita bahasa Indonesia R-nya itu tebal, tapi huruf ra dalam bahasa Arab getarannya diminimalisirkan, kalau bisa sedikit saja. Wa qur rabb. Nah, langsung ya. Dan getarannya sedikit, bukan di ujung lidah tapi di belakang ya. Kemudian contoh yang ketiga. Mana dia yang tadi ini ya, lam dan ra ya, anak Ustaz. Contoh yang ketiga. Alam nakhluqukum mimma immahin. Mana dia anak Ustaz? Nah, ini ya qaf dan kaf ya, nakhluqukum. Ya. Ini apa ini? Termasuk tadi apa anak Ustaz? Naam, idgham mutaqarribain ya. Antum harus bedain ya. Yang kalau tadi mutamattsilain sama dia. Kalau sama ini bisa ini kaf ya, tapi ini qa dan kaf. Qa dan kaf, la dan ra. Kemudian contoh yang terakhir anak Ustaz, wa qur
Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Mana dia anak Ustaz ini ya? Wa qur rabbi, lam dan ro. Ada lagi enggak? Coba antum perhatikan. Ya, tidak ada lagi ya anak Ustaz. Tidak ada lagi contohnya. Taib. Anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya berkaitan nanti dengan satu lagi ya, jenis mutabaidain namanya ya. Ini pertemuan dua huruf dari sisi makhraj dan sifat. Pembagiannya lain lagi nanti. Mutabaidain ini adalah dua huruf yang saling berjauhan makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Jadi dalam 4 jenis yang Ustaz sebutkan, satu lagi idgham mutabaidain namanya, mutabaidain ya. Tapi tidak ada contohnya di dalam buku ini, di dalam kitab ini. Ini hanya Ustaz sampaikan saja ya. Jadi idgham mutabaidain ini pengertiannya dua huruf yang saling berjauhan makhrajnya dan berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Taib. Dari 4 jenis pertemuan dua huruf yang kita pelajari pada hari ini, yang termasuk dalam bahasan idgham adalah 3 jenis yang pertama, yaitu mutaqaribain, mutajanisain dan mutamathilain. Adapun mutabaidain tidak termasuk dalam bahasan idgham karena dihukumi idhar. Ya. Akan tetapi dia dua huruf yang dilihat, ditinjau dari sisi makhraj dan sifat. Taib, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan pada pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat antum dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Dan terus perbaiki bacaan antum. Juga perbanyak hafalan Quran antum. Mudah-mudahan itu semua dapat memperberat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dengan itu pula Allah dapat memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.